Belum selesai kasus tewasnya Brigadir J, Verdi Sambo dilaporkan ke KPK atas 3 dugaan suap. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengawal kasus penembakan Brigadir J. Sampai detik ini, kasus pembunuhan berencana pada Brigadir J membawa Verdi Sambo jadi tersangka dan mendekam di Makobrimob. Kasus pembunuhan berencana pada Brigadir J ini dikebut penyidikan dan pemberkasannya oleh tim khusus Kapolri agar bisa segera disidangkan. Di tengah bergulirnya kasus pembunuhan berencana pada Brigadir J, Verdi Sambo harus menghadapi kasus lainnya. Verdi Sambo dilaporkan ke KPK atas dugaan suap. Tak tanggung-tanggung, Verdi Sambo mantan Kadif Propam Polri itu dilaporkan atas 3 dugaan suap sekaligus. KPK sudah angkat bicara soal laporan dugaan suap Verdi Sambo tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan dugaan penyuapan oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo kepada anggota LPSK. PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang diterima. Benar KPK telah terima laporan tersebut pada bagian pengaduan dan pelaporan masyarakat KPK, kata Ali dalam keterangannya, Senin 15 Agustus 2022. Menurut Ali, verifikasi penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti atau diarsipkan. Dalam setiap laporan masyarakat, selanjutnya, KPK proaktif menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai informasi dari bahan keterangan tambahan untuk melengkapi setiap aduan dimaksud. Kami mengapresiasi masyarakat yang turut peduli atas dugaan korupsi di sekitarnya dengan melapor pada penegak hukum, kata Ali. Jumlah pengacara yang menamakan diri tim advokat penegakan hukum dan keadilan melaporkan percobaan suap dalam penanganan perkara kematian Brigadir J. Tampak melaporkan dugaan suap itu ke KPK hari Senin 15 Agustus 2022. Tampak menyebut ada 3 dugaan suap yang dilaporkan kepada KPK. Pertama, soal dugaan suap yang ditujukan kepada staf LPSK saat berada di kantor Kadif Propam Mabes Polri pada 13 Juli lalu. Staf LPSK yang berada di ruang tunggu kantor Kadif Propam Polri itu ditemui seseorang yang berseragam hitam dengan garis abu-abu, menyampaikan 2 amplop coklat dengan ketebalan masing-masing 1 cm. Seorang yang berseragam itu menyampaikan titipan atau pesanan Bapak Irjen Verdi Sambo, ucap koordinator tampak berkaitimu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 15 Agustus 2022. Dugaan percobaan suap kedua lanjut Robert merupakan pemberian hadiah atau janji oleh Verdi Sambo kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Dia menyebut Sambo menjanjikan hadiah berupa uang sebesar 2 miliar. Irjen Pol Verdi Sambo menjanjikan hadiah uang 2 miliar kepada Barada E, Bribka RR, serta KM, katanya. Kemudian dia menyebut adanya pengakuan petugas keamanan di kediaman rumah Sambo yang mengaku dibayar sejumlah uang agar menutup partai menuju kompleks rumah Irjen Verdi Sambo. Kejadian itu diketahui terjadi setelah Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Menurut pengakuan dari petugas keamanan atau Satpam kompleks rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan mengaku diminta menutup seluruh partai yang mengarah ke kompleks setelah kasus itu makin ramai bayarannya 150.000, kata Robert. Oleh karena itu, Robert berharap KPK bakal mengusut 3 dugaan percobaan suap yang terjadi dalam penanganan perkara Brigadir J. Menurutnya, hal itu merupakan wewenang KPK yang tertuang dalam undang-undang. Sehubungan dengan itu, kami tim advokat penegakan hukum dan keadilan mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan langkah-langkah berdasarkan undang-undang, ujarnya. Dalam laporan itu, Robert mengaku telah membawa sejumlah bukti, di antaranya kumpulan
pemberitaan dari media online. Diketahui Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengaku satu anggotanya sampai disodori 2 amplop coklat. Amplop itu diduga diberikan usai staf LPSK bertemu mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada Rabu 13 Juli. Saat itu 2 petugas LPSK bertemu dengan Sambo di kantor Kadif Propam. Dia menyebut pertemuan itu membahas permohonan perlindungan bagi istri Verdi Sambo. Irjen Pol Verdi Sambo menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Selasa 9 Agustus 2022. Tim SUS telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka, dikutip Tribunnews dari tayangan YouTube Kompas TV Selasa 9 Agustus 2022. Saat mengumumkan status tersangka pada Irjen Verdi Sambo, Kapolri Listio Sigit didampingi Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Mariono, dan Kor Brimob Anang Revandoko, Kabaintelkam Polri Irjen Ahmad Doviri, dan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dalam jumpa persnya tersebut, Kapolri mengatakan tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Brigadir J yang mengakibatkan dirinya, dan penembakan tersebut dilakukan oleh Brigadir E atas perintah Irjen Verdi Sambo. Saudara Brigadir E telah mengajukan justice kolaborator dan itu yang membuat peristiwa itu menjadi semakin terang, lanjutnya.